Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Esa. Selamat datang di ruang belajar untuk di pembelajaran kita hari ini. Saya hari ini akan coba mengulas terkait dengan di aspek manajemen. Jadi tujuan dari pembelajaran kita untuk ulasan di aspek manajemen di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami dalam aspek manajemen. Jadi yang pertama, Anda diharapkan memahami terkait dengan di konsep dasar dari manajemen itu. Apa sih sebenarnya manajemen itu? Setelah Anda memahami kaitannya di konsep dasar di manajemen, Anda diharapkan untuk bisa meningkatkan pemahaman lagi kaitannya di fungsi dari masing-masing manajemen. Apa sebenarnya di fungsi-fungsi untuk di manajemen itu? Jadi kemudian setelah Anda memahami untuk fungsi dan manajemen, Anda bisa untuk mempraktekkan menyusun dalam struktur organisasi di dalam manajemen. Ada beberapa hal yang kaitannya untuk dalam pemahaman yang digunakan untuk menyusun sebuah struktur organisasi manajemen. Dan yang terakhir, ya, Anda nanti akan diberi penugasan terkait dengan ide bisnis yang sudah Anda susun, rencana bisnis yang sudah Anda susun. Di tahap selanjutnya adalah Anda untuk mengisi di aspek manajemen. Di mana dalam aspek manajemen itu Anda harus mendeskripsikan ya, dari rencana bisnis yang Anda buat dalam sebuah tahapan-tahapan. Ada yang namanya visi misi. Anda harus cantumkan jadi bisnis Anda itu visi misinya apa. Tujuan dari perusahaan atau tujuan dari bisnis Anda itu sendiri sampai dengan job desk ya, personil yang ada di dalam struktur organisasi ya, bisnis yang Anda rencanakan. Itu adalah gambaran di ruang lingkup ya untuk aspek manajemen. Sesuai dengan di tujuan pembelajaran yang pertama, kita coba pahami bersama terkait dengan di apa sebenarnya manajemen itu. Jadi, Anda bisa lihat, Anda bisa baca sebuah referensi, ya. Salah satu manajemen, jadi deskripsi dari sebuah manajemen itu sendiri. Jadi, manajemen itu dapat dikatakan sebuah proses. Proses apa? Jadi proses yang meliputi kegiatan perencanaan. Jadi planning. Kemudian pengorganisasian. Ya, jadi mengorganisasikan. Ya, kemudian pengarahan. Ya, serta pengendalian orang-orang ya, yang ada yang terkait dengan sumber daya ya, dalam rangka mencapai tujuan dari bisnis yang Anda rencanakan. Itu di manajemen. Jadi bisa dikatakan, jadi untuk manajemen itu sendiri adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari definisi ini, ya, Anda bisa eksploitasi, Anda bisa tingkatkan, Anda bisa kembangkan. Jadi bahwa Anda sebagai manajemen, berarti yang biasa kita kenal itu manajemen itu pengelola. Berarti pengelola itu apa sih tugasnya? Jadi dari definisi ini itu tugas pengelola adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, serta mengendalikan seluruh aspek sumber daya yang ada di dalam perusahaan.
Untuk apa? Untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi tujuan dari perusahaan itu kan minimal satu, ya. Ada yang tujuannya untuk profit dan non profit, kan itu secara bisnis. Kalau tujuan perusahaan pasti untuk profit, tujuan dari bisnis pasti untuk profit. Karena apa? Hitung bisnis. Jadi tujuan tersebut itu dibangun dari apa? Jadi setelah kita memahami di manajemen itu apa, ya, hal pertama dalam sebuah perusahaan bisnis, organisasi bisnis, itu adalah menetapkan visi dari perusahaan tersebut. Jadi untuk mendukung, ya, untuk mendukung tercapaian dari tujuan dari perusahaan itu, maka diperlukan yang namanya visi. Visi itu adalah goal. Goal, ya. Goal itu kalau dalam pemain sepak bola itu kan tujuan pemain lawan. Ya. Jadi terkait dengan di gawang. Jadi dikerucutkan. Jadi kalau main sepak bola itu kan tujuannya mesti apa? Memasukkan bola ke dalam gawang. Kan itu. Entah strateginya bagaimana. Strategi pemain itu kan ada beberapa, ya. Jadi kalau dalam liga-liga itu ada berbagai macam. Sama juga terkait dengan di perusahaan. Jadi visi itu menjadi goal, menjadi tujuan akhir sebuah perusahaan. Maka dalam menyusun visi itu harus menginterpretasikan, mengimplementasikan karakteristik dari sebuah perusahaan yang dibangun. Itu divisinya. Selain itu, visi akan diturunkan menjadi sebuah misi. Misi itu adalah tahapan cara-cara apa sih yang nanti disediakan dalam rangka kaitannya untuk mencapai visi atau tujuan dari perusahaan. Serta nilai-nilai dasar dari perusahaan. Apa yang dimiliki, apa yang akan dimunculkan, ya, dari perusahaan itu. Jadi nilai apa sih, ya, yang dikembangkan dari perusahaan. Kalau kita contoh misalnya ada perusahaan startup, ya, punya misalnya ada beberapa macam tagline. Ya, salah satu yang mungkin startup yang baru berkembang saat ini misalnya di pasar.com. Pasar.com itu memiliki tagline berani jujur. Berarti di situ dalam sebuah perusahaan itu mengandung nilai-nilai, jadi siapapun yang bergabung dalam organisasi tersebut, ya, diharapkan dia menerapkan nilai kejujuran. Nah, di dalam sistem organisasi tersebut otomatis akan mendukung upaya-upaya mendeteksi dari, ya, pelanggan ataupun sumber daya yang ada itu terkait dengan kejujuran. Yang berkembang lagi ada yang namanya di startup, misalnya ada di PlazaUnisnu.com. Punya visi, ya, punya misi, dan salah satu tagline yang menarik dalam PlazaUnisnu.com, ya, itu adalah berani untuk berjual. Berani untuk berjual. Jadi intinya apa? Jadi menarik, jadi orang, jadi tidak usah malu-malu. Jadi untuk berjual, untuk berdagang. Salah satunya difasilitasi dengan apa? Tadi di plaza.com, ya, PlazaUnisnu.com. Itu salah satu yang mungkin bisa tarik, yang bisa digunakan. Salah satu mengenalkan produk. Jadi mungkin UMKM yang ada di luaran sana, yang mungkin orang lain itu belum tahu, ya, bisa kita kenalkan di situ. Bisa dikenalkan di situ. Jadi saya juga punya pengalaman. Saya waktu misalnya datang ke sebuah tempat wisata.
Ya, tempatnya di Pulau Karimun Jawa. Jadi pada saat malam minggu saya itu melihat sebuah fenomena yang menarik di situ. Apa fenomenanya? Jadi di malam minggu itu ternyata hampir semua wisatawan itu berkunjung ke pusat kota, yaitu tempatnya di alun-alun. Ya, alun-alun dikatakan di sini, katakan alun. Jadi lapangan luas terbuka di tengah kota. Dan dari situ warga sekitar mengambil sebuah peluang. Dengan apa? Berjualan souvenir. Souvenir yang menarik, yang mungkin dianggap khas itu dari Karimun Jawa. Walaupun strategi dari penyediaan barang itu, ya, perusahaan punya strategi masing-masing. Tapi, jadi kalau melihat saya fenomena, jadi penjualan, jadi yang berjualan di situ tuh sebenarnya tidak hanya cukup hanya duduk diam memajang, ya, memajang produk-produk yang dimiliki, harus berani menyampaikan. Itu yang saya fenomena yang saya mungkin lihat. Dengan kita menyampaikan, ya, jadi mungkin ya sebatas pengunjung ataupun para wisatawan yang belum terpikir, tersentak pikirannya. Contoh kecil, misalnya sambil menyampaikan, belum lengkap kalau pergi Karimun Jawa tidak bawa oleh-oleh dari Karimun Jawa. Itu kan tersentak. Berarti apa? Dia perlu tambah pengenalan. Maka dari itu, industri yang sekarang ini, jadi masukan dari kayak seperti plaza.com itu mencoba untuk mengakomodir itu. Jadi mengenalkan produk-produk yang masyarakat yang selama ini, ya, berdiam diri, ya, di lokalnya masing-masing untuk dikenal secara tidak di dunia global, di kancah internasional. Itu, ya, kaitannya butuh di visi misi. Jadi visi misi dan nilai perusahaan. Ketiga hal tersebut, ya, itu yang nanti akan membentuk sebuah budaya organisasi dari sebuah perusahaan. Jadi budaya itu kan sebuah kebiasaan. Dengan adanya visi, misi, ya kan itu. Dan nilai-nilai yang yang ingin dicapai oleh perusahaan itu akan menggiring seluruh yang ada di dalam organisasi tersebut. Contoh kecil kayak saya gambarkan di UNIS. Sudah punya visi misi, kemudian apa sih nilai-nilai yang ditanamkan di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan UNIS? Apa bedanya dengan di lembaga-lembaga yang lain? Itu sebuah nilai. Jadi salah satu nilai perusahaan, nilai organisasi yang ditanamkan di UNISNU itu kan nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nabiyah. Itu sebuah nilai. Apa sih karakter dari itu? Salah satunya mungkin tasamuh, ya, dan seterusnya. Saling menghargai. Itu diterapkan di dalam sebuah organisasi tersebut. Contoh lagi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap kali kegiatan harus diawali dengan doa, bacaan tahlil. Nah, itu salah satu karakter nilai organisasi yang diterapkan. Sebelum misalnya masuk di ruangan aktivitas kegiatan, ya, pagi harus dibuka dengan doa, membaca misalnya suratnya Al-Quran, ya, terutamanya misalnya membaca waqiah. Ada kebiasaan-kebiasaan, itu budaya nilai perusahaan yang dibangun dalam sebuah organisasi. Lalu apa yang akan dibangun? Jadi visi, misi, dan nilai perusahaan apa yang akan Anda munculkan dalam rencana bisnis yang Anda buat. Kemarin ada yang misalnya membuat sebuah ide untuk membuat sebuah bisnis, misalnya keripik ketapang. Oke, itu sudah diproduk. Lalu apa sih
nilai perusahaan itu yang akan ditanamkan di dalam lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Dalam rangka apa ini? Jadi budaya-budaya yang kompetitif. Artinya apa? Jadi budaya-budaya ini dapat bersaing dalam rangka meningkatkan daya saing dari sebuah perusahaan tersebut. Dengan adanya itu. Jadi perusahaan yang Anda bangun, sama-sama misalnya, ada yang jualan misalnya, ya apa namanya, burger seafood, ya sama yang non seafood, misalnya. Burger seafood sama non seafood. Apa sih bedanya perusahaan Anda dengan perusahaan tersebut? Kita harus ciptakan keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan dengan kompetitor kita, agar bisa dikompetisikan. Ya. Kalau misalnya yang sudah ada itu, kita menciptakan sebuah rencana bisnis, ya, seperti hanya kaitannya di burger seafood, apa kelebihannya dibandingkan dengan di burger daging sapi. Selain burger itu ada lagi yang namanya misalnya yang kebab, ya itu kan juga ya, kebab Turki. Kalau kita misalnya membuat esensi contoh bisnis, kita mau mengembangkan sebuah kebab, apa sih bedanya bisnis kita misalnya untuk yang menyusun kebab, ya membuat bisnis kebab, itu bedanya jadi perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Nah itu terkait di aspek manajemen. Yang pertama, perlunya kita memahami di manajemen itu dan apa kebutuhan dari manajemen tersebut. Dalam aspek manajemen itu di konsep dasar di manajemen. Selain itu, jadi pentingnya manajemen bagi sebuah organisasi itu ada beberapa hal. Kalau boleh kita ulas, jadi manajemen itu ya merupakan salah satu ya dari 3 upaya perbaikan organisasi. Dengan adanya manajemen, itu berarti organisasi tersebut telah mengupayakan untuk memperbaiki ya, organisasinya. Jadi apa? Agar menciptakan sebuah keunggulan-keunggulan kompetitif dalam perusahaan. Jadi mulai dari ketiga upaya perbaikan organisasi itu meliputi apa saja? Jadi dijelaskan di situ ada yang namanya desain. Desain itu kan sebuah rancangan. Untuk memperbaiki sebuah rancangan dari kegiatan bisnis, kegiatan organisasi, itu perlunya manajemen. Selain itu kontrol, jadi pengendalian. Jadi 3 upaya, jadi manajemen itu salah satu dari 3 upaya dalam sebuah perbaikan bisnis itu kan ada desain, kontrol, dan manajemen. Kontrol itu di pengendalian. Dan salah satunya itu ada di manajemen. Jadi jika manajemen itu masuk dalam upaya perbaikan organisasi, maka itu adalah satu yang sudah kita lakukan dari 3 hal. Jika kita telah melaksanakan yang namanya manajemen. Sebuah proses perencanaan, pengendalian, serta pengerahan ya, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari organisasi bisnis yang kita bangun. Itu. Jadi pentingnya manajemen bagi organisasi itu yang selanjutnya, bahwa manajemen itu dibutuhkan untuk memberikan kemampuan beradaptasi dengan kondisi yang dinamis. Dengan adanya manajemen, maka apa? Seluruh sumber daya yang dimiliki dalam organisasi itu akan mau tidak mau harus mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
Kalau dalam manajemen tadi, dengan adanya perencanaan, pengendalian dan yang lainnya, misalnya dalam kaitannya sumber daya manusia, dengan adanya manajemen, nilai perusahaan yang kita munculkan, misalnya karyawan yang disiplin. Aturan manajemennya apa sih? Oh, karyawan itu diwajibkan masuk setiap pukul 7. Berarti mau tidak mau, personel yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut harus beradaptasi, harus mampu masuk jam 7. Kalau dalam kuliah, jadi perkuliahan, kegiatan aktivitas belajar, kegiatan belajar kita dimulai 7:30. Oke, kita toleransi misalnya 15 menit. Itu dalam upaya membentuk sebuah organisasi. Anda mungkin satu kali terlambat, tapi yang selanjutnya Anda harus mampu untuk beradaptasi. Kenapa diperlukan adaptasi? Untuk agar Anda bisa bertahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Sama halnya kan gini, Anda masuk kuliah jam 7:30, toleransi 15 menit. Tapi Anda itu belum bisa beradaptasi, masih masuknya jam 9 terus. Karena apa? Bangunnya itu tidak bisa bangun pagi. Bangun pagi jam 9. Berarti apa? Lama-kelamaan kan Anda akan tersingkir. Kalau dalam sebuah pembelajaran, tersingkirnya Anda mungkin, Anda tidak bisa naik kelas. Karena apa? Anda dianggap tidak masuk, tidak menyelesaikan aktivitas, tidak mengikuti proses, dan seterusnya. Dalam organisasi bisnis pun juga akan seperti itu. Akan ada tahapan-tahapan dari pengendalian. Anda belum mampu beradaptasi. Masih terlambat terus. Mungkin akan muncul dipanggil peringatan, dan seterusnya. Kan itu. Ini dalam rangka apa? Menciptakan sebuah budaya baru, sehingga apa? Dengan adanya budaya baru, ya, personil yang ada itu akan mampu tidak beradaptasi. Personil yang sudah mampu dengan beradaptasi dalam lingkungan tersebut, tentunya ke depannya, dengan kalau terjadi sebuah perubahan, akan bisa menyesuaikan. Ibaratnya sudah teruji kemampuan dalam beradaptasi. Dia sudah teruji. Jadi kalau misalnya dulu kita bandingkan, sama-sama misalnya dulu kan ada yang namanya di sebelum pandemi, kegiatan organisasi bisnis itu kan sebenarnya ibaratnya kalau saya bilang itu manual. Tapi setelah pandemi ada aturan orang itu sebaiknya tidak usah keluar rumah. Tidak usah keluar rumah. Dengan kondisi yang ini, ya, dinamis ini, kita harus mampu beradaptasi. Kalau kita tidak mau ditinggalkan oleh pelanggan, apa sih yang harus kita lakukan? Personel atau sumber daya yang kita miliki dalam perusahaan itu mampu tidak? Dengan adanya manajemen, maka apa? Personel yang ada dalam perusahaan kita itu diharapkan bisa untuk beradaptasi dalam kondisi, ya, yang dinamis, yang berubah-ubah. Ibaratnya ada pepatah itu, ya. Jadi yang tetap di diri kita itu adalah sebuah perubahan. Artinya apa? Perubahan itu adalah akan terjadi setiap saat, setiap detik, dan terus-menerus. Kalau kita tidak bisa berubah, ya, tidak mampu menyesuaikan, maka kita akan ketinggalan, kita akan ditinggalkan. Ya, ibaratnya kalau sekarang itu yang mampu berjualan, yang jualan masih manual, berarti apa? Yang melirik, yang tahu adalah orang yang berkunjung ke tempat itu, atau misalnya lewat dari tempat itu. Perubahan dinamis di masa pandemi apa? Semua produk yaitu bisa dipesan secara online. Apa sih yang bisa kita lakukan organisasi bisnis kita? Kita menciptakan. Kalau misalnya
rencana bisnis yang sudah Anda bangun itu adalah nanti jualan secara online. Kira-kira bisa tidak kalau misalnya lokasi bisnis Anda itu menjadi tempat wisata, tempat kunjung? Sehingga apa? Bisa tidak itu kalau misalnya di offline kan? Berarti apa? Rencana dalam bisnis Anda itu ya bisa disediakan secara offline dan online. Anda harus menyiapkan itu dengan perubahan-perubahan bisnis. Karena apa? Perubahan-perubahan bisnis itu kan bisa kita prediksi. Ke depan misalnya kalau ini kita memasuki era ya 4 ya, titik 04 atau 4.0 ya, 4.0 gitu. Ke depan itu kan perubahannya di 5.0 ke 6.0. 5.0 itu semuanya apa sih? Oh, semuanya misalnya beralih ke teknologi Android misalnya. Berarti apa? Produk-produk kita itu ya selain di pasar secara online ya bisa masuk di teknologi. Misalnya kita harus menyediakan itu. Oh, ada sarana misalnya di teknologi informasinya di Android-nya tersedia. Mampu tidak perusahaan kita untuk support itu ke depan? Kan itu. Jadi itu kemampuan beradaptasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kemudian pentingnya manajemen bagi organisasi lagi yang ketiga itu adalah desain fisik terbaik. Jadi desain fisik terbaik. Desain fisik terbaik di sini itu terkait dengan di pengendalian sistem terbaik. Jadi pengendalian sistem terbaik itu tidak akan berjalan jika personil, pekerja, karyawan itu macet. Macet dalam hari ini mogok. Tidak punya motivasi. Ibaratnya tidak punya nafsu. Jadi tidak punya sebuah keinginan. Jadi intinya apa? Karyawan itu mogok dan tidak termotivasi. Ini merupakan salah satu tugas dari manajemen. Melihat fenomena ini, jadi manajemen harus cerdik. Apa sih program-program yang dapat memotivasi dari karyawan? Meningkatkan sebuah keinginan. Ya, termotivasinya sebuah karyawan. Kan itu. Manajemen yang mengelola ini. Karena apa? Manajemen itu yang membuat sebuah rencana, mengarahkan, mengendalikan. Dan menggerakkan segala sumber daya yang ada untuk tujuan organisasi. Ini manajemen. Ibaratnya manusia itu, rata-rata manusia itu kan pikirannya seperti ini. Punya aset dulu, baru berpikir ya untuk digunakan untuk apa. Itu rata-rata pikiran orang. Manusia rata-rata. Kita harus mampu kalau di yang di pemahaman yang mungkin pernah saya ikuti, ya, kita harus mampu membalik pikiran tersebut. Jadi ibaratnya gini, membiasakan kalau kita punya cita-cita, itu kita akan mengusahakan bagaimana sih strateginya. Kita otomatis akan kreatif. Supaya apa? Cita-cita yang kita inginkan, yang kita bangun, itu tercapai. Tapi rata-rata di kita kan tidak. Kalau ada ini, ngelake dicake, baru digunakan. Ibaratnya misalnya kalau manusia, rata-rata kalau misalnya ditanya gini, ya, kira-kira dalam hidup ini itu kalau terkait dengan uang, Anda butuh uang berapa toh? Bingung, pasti jawabnya gini, banyak. Banyaknya itu berapa? Karena apa? Kita belum punya konsep. Kita punya uang 100 juta mau digunakan untuk apa? 1 miliar mau digunakan untuk apa? Itu bingung. Lain lagi, kalau kita sudah punya cita-cita,
saya mau investasi beli 2000 ya 30, saya punya investasi real estate senilai berapa, 1 miliar. Jadi kalau ketemu orang, Anda butuh uang berapa sih untuk 1 miliar? Pede dia. Karena apa? Sudah punya rencana. Saya butuh uang, kalau saya dapat peluang dapat 1 miliar, itu saya gunakan untuk investasi real estate. Itu sudah pede. Lain lagi kalau terbalik. Di duit mekok diopo. Punya uang meh bingung ngecak. Ibaratnya dalam sebuah bacaan itu ya, kalau di Indonesia ini uangnya dikumpulkan jadi satu, kemudian dibagi rata kepada seluruh penduduk, mungkin hanya 1-10% ya, yang uang akan kembali kepada sekitar penduduk itu. 1 juta itu mungkin ya 1 juta penduduk, itu mungkin seluruh uang tersebut akan kembali kepada mungkin kepada 100 orang atau 10 orang. Itu lagi di depannya. Karena apa tadi? Tidak punya cita, ibaratnya tidak punya cita-cita, termotivasi. Itu kalau diterapkan dalam sebuah organisasi, berarti apa? Oh, karyawan itu punya cita apa sih? Dia akan kreatif, mencapai tujuan. Karyawan bagian penjualan misalnya, dikasih target. Anda mampu menjual sekian, ya nanti akan termotivasi misalnya gini, Anda akan diberikan bonus. Itu mungkin salah satu ya aktivitasnya, bonus. Sehingga apa? Dia akan upaya untuk meningkatkan ya program penjualannya. Misalnya itu salah satu contoh saja. Ya. Itu pentingnya manajemen bagi sebuah organisasi. Pentingnya manajemen bagi sebuah organisasi. Maka lingkup manajemen yang perlu kita pahami di sini, jadi ada beberapa lingkup dalam manajemen itu. Jadi lingkup manajemen itu yang perlu kita pahami itu ada di fungsi manajemen. Fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen di sini itu berarti apa sih fungsi dari manajemen itu? Ya, karena ada beberapa fungsi. Kalau di sini fungsi manajemen itu ada yang namanya POAC. Ya. POAC di sini digunakan untuk mencapai apa? Target, goal, usaha. Itu. Maka sangat penting di sini untuk menjalankan yang namanya fungsi dari manajemen. Di mana fungsi dari manajemen itu ada planning, perencanaan. Perencanaan itu menjadi hal penting dalam sebuah organisasi bisnis. Rencana itu menjadi hal yang penting, bahkan mungkin tidak hanya di dalam organisasi bisnis saja. Bahkan mungkin dalam diri kita pribadi, planning itu juga sangat penting. Ibaratnya, yang kita planning saja belum tentu kejadiannya sesuai. Apalagi yang tidak kita planning. Apalagi yang tidak kita planning. Kalau yang tidak kita planning, ya pasti sesuai semua. Karena apa? Tidak ada planningnya. Itu kalau misalnya pemikiran kita terbaru. Jadi kalau dalam organisasi bisnis, kalau terkait dengan pelaporan, oke, iya. Realisasi dulu, baru dibuat rencananya. Agar apa? Agar sesuai 100%. Tapi kan keahlian dalam membuat sebuah rencana itu perlu dipelajari. Agar apa? Kita mampu memprediksi apa sih kejadian di masa yang akan datang. Jadi kalau ilmu manajemen itu kan ilmu masa depan. Dan itu ilmu masa depan. Jadi kalau dalam akuntansi itu adalah ilmu yang sudah terjadi. Kan itu. Jadi kalau akuntansi itu adalah mencatat yang telah terjadi. Kalau manajemen itu mendokumentasikan apa yang nanti akan terjadi.
Jadi ibaratnya gini, yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Itu di planning. Kan itu. Makanya apa? Jika kita punya rencana apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang, berarti apa? Kegiatan kita saat ini itu apa? Begitu. Ibaratnya kalau di dalam sebuah pembelajaran. Jadi kalau dalam kuliah misalnya Anda pengen lulus dengan predikat komplot atau wisudawan terbaik, berarti apa? Oh, Anda harus planning, rencanakan IPK saya sampai dengan lulus harus berapa? Harus di atas 3,8. Kan itu. Kemudian apalagi indikator untuk menjadi wisuda terbaik itu kan ada, oh saya harus ikut organisasi. Saya harus berani ikut untuk lomba. Punya prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Ya, ikut lomba ya sains nasional, internasional. Non akademiknya Anda ikut kegiatan yang di non akademik yang ada kejuaraannya. Kemudian penulisan atau di tugas akhirnya seperti apa. Itu komponen-komponen. Jadi kita perlu rencanakan. Jadi mulai saat ini apa sih strategi yang kita lakukan? Itu apabila kita punya rencana. Apabila kita punya tujuan. Kemudian baru di organizing. Organizing di sini adalah mengorganisasikan. Bagaimana sih mengelola seluruh sumber daya itu agar bersatu padu mendukung planning yang kita rencanakan, yang kita buat. Jadi sesuai dengan rencana untuk mendukung sebuah tujuan. Activating di sini terkait dengan diimplementasi. Bagaimana untuk mengaktualisasikan, menerapkannya. Rencana yang sudah kita buat dan pengorganisasian yang sudah kita bangun, implementasi aktuasinya bagaimana? Kan itu. Kemudian pengkontroling, berarti pengendalian. Apa sih upaya yang kita lakukan untuk pengendaliannya di sini? Pengendalian yang kita lakukan seperti apa? Dan itu. Barulah bagaimana target kita itu bisa tercapai itu di goal. Itu di lingkup manajemen. Ya, lingkup manajemen. Ya. Jadi untuk di seterusnya, jadi secara detail apa sih sebenarnya planning itu? Ya, planning itu seperti apa? Kemudian sampai dalam kegiatan-kegiatan aktualisasi. Silahkan ya Anda baca kembali, cari-cari referensi. Ya. Atau misalnya Anda silahkan ya buka untuk di beberapa video yang mendukung kaitannya di penjelasan tersebut. Itu ya, karena apa, di dalam planning atau perencanaan ini adalah merupakan tahap awal ya, tahap awal oleh manajemen dalam melaksanakan fungsinya. Itu tahap awal di perencanaan. Maka dalam di sini biasanya ada perencanaan produksi. Bahkan perencanaan produksi itu harus diawali dengan perencanaan penjualan juga. Kalau saya misalnya boleh usul, perencanaan yang awal yang dilakukan dalam bisnis itu adalah perencanaan penjualan. Kita mau menjual berapa? Ya, baru kita harus produksi berapa. Kalau kita misalnya mau menjual 10, baru yang kita produksi berapa? Kan itu, yang kita produksi misalnya 10, masa sama kalau nanti ada kerusakan dan yang lainnya. Kalau misalnya ada permintaan lebih, kan kita harus planning juga. Maka produksinya setelah kita ketemu untuk di planning penjualan.
Sehingga apa? Kalau dalam manufaktur ya tahapannya itu satu ya, itu adalah akan memplanning penjualan. Setelah kita tahu yang kita akan jual berapa, kita akan memplanning yang namanya produksi. Setelah kita tahu yang akan kita produksi berapa, kita akan memplanning bahan baku. Ya, akan planning bahan baku. Jadi setelah kita tahu ya planning produksinya ada, kita akan memplanning tenaga kerja. Kita akan memplanning overhead pabrik. Kita akan memplanning yang namanya persediaan. Itu. Jadi kalau dihubungkan dengan akuntansi, dan akuntansi manajemen, informasi yang ada yang muncul adalah harga pokok produksi, harga pokok produk, harga pokok penjualan. Sehingga dari harga pokok ini kita akan bisa membuat sebuah strategi BEP-nya berapa sih dari produk kita. Makanya dalam aktivitas ya yang muncul yang ada dalam perencanaan itu adalah mulai dari menetapkan tujuan dan target bisnis, kemudian merumuskan strategi untuk mencapai target tersebut, menetapkan sumber daya yang dibutuhkan, ya, serta menetapkan standar indikator keberhasilan dari sebuah target yang kita rancang. Itu dalam planning. Ya. Jadi pendekatan penyusunan planning itu sendiri ada yang namanya ya top down ataupun bottom up, ya, atau secara bersama-sama. Nah, itu dalam pendekatan untuk itu. Sehingga apa? Tahapan dalam perencanaan ini mulai dari visi, misi yang akan diturunkan kepada rencana strategis, ya, rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek. Ya. Jadi itu di tahap untuk di perencanaan. Jadi organizing sendiri itu merupakan sebuah proses pengelompokan kegiatan ya atau pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit. Siapa melakukan apa itu di organizing. Jadi mengoptimalkan sumber daya dalam mendukung tujuan dari organisasi yang sudah kita tetapkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah terkait dengan ini. Jadi organizing itu sendiri ya tujuannya adalah untuk ya menata dengan jelas antara tugas ya, dan wewenang. Ya, antara tugas dan wewenang. Serta tanggung jawab dari hubungan kerja yang ada. Itu terkait dengan di organizing. Ya, terkait dengan di organizing. Tujuannya juga apa? Terkait dengan itu. Jadi proses ya mengelompokkan itu di organizing. Jadi membagi pekerjaan itu di organizing. Kemudian dalam organizing itu sendiri kita perlu mengenal jadi bentuk dari sebuah organisasi. Jadi ada yang namanya bentuk organisasi itu ada bentuk tunggal, ya, ada bentuk jamak. Itu ditinjau dari jumlah pimpinan. Kalau ditinjau dari saluran wewenang itu ada bentuk lini, ya, ada bentuk fungsional, ya, bentuk staf serta bentuk matriks, ya, bentuk matriks. Ya. Dan perlu diingat hal-hal ya, yang dipertimbangkan dalam memilih sebuah tipe organisasi, ya, itu ada beberapa hal, mulai dari pendelegasian wewenang, pembagian kerja, koordinasi, sistem komunikasi, rentang kendali, fleksibel, serta kompetisi pasar. Dan yang selanjutnya di actuating. Actuating ini jadi proses menjalankan kegiatan atau pekerjaan di dalam sebuah organisasi. Itu yang terkait dengan di di actuating. Ya, actuating. Jadi dalam menjalankan organisasi itu para pimpinan harus menggerakkan bawahannya atau karyawan atau staf atau mitra untuk menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diberikan, ya, dengan memberi petunjuk dan serta memotivasi dari karyawan tersebut. Ya. Jadi karakteristiknya
kemampuan manajemen yang baik yang dibutuhkan itu ada yang namanya keahlian konseptual, itu yang dibutuhkan. Keahlian interpersonal, ya, serta keahlian teknis dan keahlian dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian yang terakhir ada di controlling. Ya. Controlling itu merupakan proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas. Apakah sudah sesuai atau belum? Itu dikontroli. Jadi beberapa organisasi bisnis, ya, khususnya yang sudah mapan, yang besar, itu memiliki bagian yang khusus mengendalikan atau fungsi controlling. Jadi misalnya internal control, ya, audit, dan bagian antisipasi risiko, ya, yang ada di dalam sebuah perusahaan. Maka aspek organisasi yang dibutuhkan di sini terkait dengan di pengertian organisasi itu sendiri, ya, pengertian organisasi, kemudian efektivitas organisasi, struktur organisasi, ya, hubungan konflik dan kinerja organisasi, sosialisasi budaya, job desk, hak dan kewajiban, itu yang meliputi di aspek organisasi, ya, aspek organisasi terkait dengan itu. Maka dari itu, ya, terkait dengan di aspek organisasi yang perlu kita bangun, jadi struktur organisasi, nah ini nanti yang perlu Anda pahami. Jadi struktur organisasi itu, ya, struktur organisasi itu menggambarkan, jadi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Jadi apabila Anda ingin membuat atau membangun sebuah bagan organisasi, itu harus menggambarkan tugasnya dan wewenangnya dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Apa saja sih yang dibutuhkan? Dan struktur organisasi itu akan mempermudah, ya, organisasi bisnis dalam melakukan pengendalian. Kira-kira siapa sih yang ini harus menggerakkan? Apa sih ini tujuan? Apa namanya? Harus tanggung jawab kepada siapa? Dan struktur organisasi itu disusun, ya, untuk pencapaian tujuan yang secara efektif, serta desain struktur organisasi itu ditentukan dengan strategi, ditentukan oleh strategi bisnis, ya, lingkungan, teknologi, dan orang yang terlibat di dalam perusahaan. Jadi ada beberapa bentuk struktur organisasi: fungsional, divisional, dan matriks, ya. Contoh untuk struktur organisasi yang fungsional, misalnya di sini, ada direktur, kemudian di bawahnya ada manajer SDM, ya, manajer keuangan, produksi, pemasaran, ya, serta di purchasing, manajer penjualan. Kemudian ada lagi, ya, struktur organisasi yang divisional. Ini terbagi menjadi beberapa divisi. Misalnya ada direktur utama, ya, ada wakil direktur, ya, ada wakil direktur divisi apa, wakil direktur divisi apa. Kemudian di bawah wakil direktur baru muncul manajer. Nah, itu yang divisional, ya. Kemudian ada lagi, ya, struktur organisasi yang matriks. Ya, matriks ini dibagi jadi ada direktur, kemudian di bawah direktur itu ada manajer, ya. Sama seperti yang di fungsional, jadi manajer produksi sampai dengan di manajer planning, tapi di sini. Kemudian ada yang katanya di manajer proyek A, proyek B, dan proyek C. Itu sekali lagi dipengaruhi oleh teknologi, lingkungan, dan bisnis, ya. Dari ulasan ini, maka tugas Anda, ya, dari rencana bisnis yang Anda susun, ya, yang Anda buat, silahkan Anda deskripsikan, terjemahkan. Apa sih visi dari, ya, bisnis yang Anda bangun? Apa sih misi dari bisnis yang Anda bangun? Yang ketiga, apa tujuan, ya, tujuan dari bisnis yang Anda bangun?
Dan yang selanjutnya adalah strategi, ya, strategi serta struktur organisasi bisnis yang Anda bangun serta job desk dari struktur organisasi yang Anda buat untuk organisasi bisnis. Silahkan Anda berdiskusi dengan kelompok Anda ya untuk menetapkan ya, dalam susunan jadi dari beberapa dari kelompok Anda masing-masing untuk ide bisnis yang sudah Anda buat, yang sudah Anda rencanakan. Silakan coba Anda ya kerjakan itu nanti di kelompok ya. Anda silakan tulis dalam sebuah dokumen Microsoft Word ya, dokumen ya. Baik ya, sekian ulasan terkait dengan di aspek manajemen ya, dalam kita memahami apa yang dibutuhkan untuk sebuah organisasi bisnis. Terutama di sini ada biasanya yang berhubungan dengan materi studi kelayakan bisnis untuk di aspek manajemen. Ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan meningkatkan pemahaman kita untuk dalam hal pengelolaan organisasi bisnis. Ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.